Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Suphan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini tamu kita luar biasa. Tidak dari Makassar tetapi dari seberang, dari Kendari. Walaupun sebenarnya asli beliau adalah dari Maros. Baik, saya akan perkenalkan beliau sebelumnya. Nama lengkap Mukhlis Anwar, biasa akrab disapa Mumu. Jabatan saat ini adalah General Manager di Bliss Hotel Kendari. Lahir di Banjarmasin 25 Desember 1982. Still younger, masih muda. Agama Islam, suku Bugis, hobi nongkrong dan hangout. Kemudian beliau adalah sarjana ekonomi S1 dan organisasi beliau sebagai pendiri dari Kerukunan Keluarga Maros yang disingkat KKMS. Kemudian moto hidup sederhana, tetapi saya pikir ini sangat penting. Berbanyak sedekah. Ini mungkin terkait dengan the next life. Setelah kita tiada, ini yang mungkin akan kita terima. Kita sapa langsung. Pak Mu, apa kabar bos? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya dengar-dengar tidak hanya hotel loh. Ada juga sedikit beberapa kegiatan selain organisasi juga ada usaha-usaha lain seperti tambang dan lain-lain. Tapi kita tidak kaji itu, kita lebih banyak kaji terkait dengan inspirasinya, memulai karir dan lain-lain. Boleh tahu tidak? Apa itu? Bos Mumu, memulai karir itu seperti apa sih dari nol? Ya, kalau teman-teman di sini ada yang mulai dari satpam, ada yang mulai dari tukang cuci piring. Kalau Pak Mumu sendiri mulai karir sebagai steward juga. Sekarang jadi GM tuh, luar biasa. Kemudian lanjut dari situ? Dari GM ya, Maaf, bisa jadi GM hotel juga, punya bisnis-bisnis luar kecil-kecilan. Baik, baik. Nah ini kan tidak serta merta merebut GM. Iya. Ada kan proses yang kemudian harus dilalui dengan susah payah malah. Pasti. Ya. Perjuangan luar biasa. Perjalanan luar biasa. Nah mungkin ada keyword atau kata kunci yang selalu menjadi motivasi untuk kemudian menjadi pegangan sampai kemudian bisa meraih. Ini kan GM posisi tertinggi ya. Ya. Kecuali ya pemilik. Ya kan selain pemilik. Please. Mungkin bisa dibagi kepada pemirsa kita. Jadi sebelumnya kami itu kerja di hotel itu sebagai steward dengan kesabaran dan banyak belajar, banyak rajin apa semua. Baik. Dari situlah kami bisa bahwa kami lebih bisa juga. Ya. Kita juga bisa sebenarnya benar. Bisa juga jadi GM. Jadi penyemangat itu banyak bersabar dan belajar dan bekerja keras. Belajar, bekerja keras dan bersabar. Semangat. Bersabar. Intinya sabar itu. Sabar ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Pak Mumu. Pak Mumu, boleh tahu tidak, ini kan lahir di Banjarmasin, kemudian katanya besar di Maros, kemudian merantau ke Kendari. Bisa diceritakan tidak seperti apa perjuangannya? Dari lahir Banjarmasin, besar di Maros, terus dari Maros ke Kendari, Kendari balik ke Maros lagi, Maros Banjarmasin lagi. Begitu? Akhirnya menetap di Kendari. Mantap di Kendari. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung semenjak remaja mungkin ya, itu lebih banyak di Kendari memang? Iya, di Kendari banyak. Luar biasa. Jadi itu ikut orang tua atau gimana sebenarnya? Ya, sama-sama orang tua di Kendari. Orang tua? Sekarang keluarga di Kendari? Keluarga di Kendari semua sekarang. Luar biasa, luar biasa. Tapi saudara masih terpencar. Ada di Banjarmasin, ada di Kendari, ada di luar daerah. Ini memang kalau Bugis perantau memang ya? Perantau. Dan dengar-dengar kalau di Kendari itu banyak teman-teman dari sekampung ya, dari banyak Bugis. Sekali, banyak sekali. Bugis Makassar kan banyak sekali. Bugis Makassar banyak sekali. Dan itu dominan banyak yang sukses ya. Alhamdulillah sekarang Pak.
Kendari bagus sekali. Sekarang ekonominya agak bagus ya? Bagus sekali. Terutama tambang yang barangkali? Ya, tambangan kebanyakan udah nikel beroperasi semuanya. Nikel. Sampai Bapak suatu saat nanti jalan-jalan Kendari lihat survei nanti seperti apa. Baik. Ini yang menarik nih. Saya potensi bisnis yang kita bisa gali. Tapi kembali ke hotel. Dengar-dengar sebelum menangani The Bliss, ada hotel-hotel lain yang sebenarnya pernah mati suri kemudian Pak Mumu besarkan. Iya, alhamdulillah. Bisa diceritakan gimana sih prosesnya? Ada beberapa hotel kemarin sempat itu mengalami kayak udah mati suri. Ya. Sedikit lagi kayak Collapse. Right. Ya, ownernya panggil saya untuk bantu. Dalam 1 tahun, alhamdulillah hotel itu kembali normal kembali. Terus hotel yang kembali lagi seperti gitu setangani sampai saat ini, alhamdulillah. Baik. Ada tidak rahasia kan? Apalagi di masa pandemi sekarang kan tidak bisa dinafikan bahwa ya pastilah drop. Betul. Semua okupansi akan hancur. Okupansinya pasti turun. Iya, kemudian pernikahan juga kan PPKM ya dilarang. Nah, menyiasati itu seperti apa, Pak Mumu? Kalau mengenai PPKN itu dari pintar-pintarnya saja cari omset seperti apa sih yang harus dijual produknya hotel. Baik. Untuk menutupi operasional itu. Ya. Selama kemarin PPKM memang agak berdampak sekali. Tapi sekarang ini udah mulai level 1 2 akhirnya perhotelan kembali lagi nih. Pesta-pesta udah bisa kembali. Terutamanya di Kendari, Pak. Ya. Itu kira-kira okupansi sekarang naik berapa? Setelah ada kan level 4 kemarin, kemudian sekarang mungkin Kendari juga sama level 2. Iya. Ini kira-kira estimasinya ada kenaikan ya? Kenaikan sampai 70-60% sekarang ini okupansi. Okupansinya 60 sampai 70%. Itu sudah lumayan bagus ya? Udah agak sedikit stabil. Sedikit stabil. Dan selama pandemi ada enggak misalkan karyawan di PHK atau apa? Kalau 2020 kemarin memang kita rumahkan. Ada dirumahkan. Waktu pertama pandemi kemarin itu di bulan awal pertama ya 2020. 2020. Semenjak itu dari bulan 7 itu 2020 kita mulai angsur perlahan tarik semua pelan-pelan sampai saat ini mereka normal kembali. Luar biasa ya. Tapi perjuangan sangat dasar juga, Pak. Ya. Gimana caranya untuk supaya bisa bayar gaji karyawan, bayar listrik, lain-lain. Ya, operasionalnya terutama kan yang hotel paling besar itu kan di operasional ya. Benar, Pak. Tapi kalau misalkan sudah 60 sampai 70% kan dikit lagi recovery kan? Iya, betul. Mudah-mudahan bisa stabil terus, Pak. Ya, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama GM The Bliss Hotel Kendari, Pak Muhlis Anwar yang akrab disapa Pak Mumu. Pak Mumu, ya. Saya dengar-dengar apa benar atau tidak, di antara hotel di Kendari, The Bliss itu sekarang baru keluar tamunya sudah ada yang antri banyak. Itu dengar-dengar, apa benar atau tidak? Kemudian kan ini enggak gampang loh. Dalam masa pandemi sekarang orang mencapai angka 50% saja untuk okupansi itu tidak mudah. Nah, ini The Bliss malah antrian orang untuk masuk. Boleh ditahu tidak seperti apa sih strategi pendekatan, mungkin pertemanan atau apa yang kemudian menjadi kunci sehingga The Bliss di bawah kepemimpinan Pak Mumu itu lebih enjoy dalam menghadapi kondisi sekarang. Oh iya, betul. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, sebelum kami ke lapangan, jadi fasilitas kami dulu harus benahi dulu sebaik-baiknya untuk pelayanannya ke tamu. Ya, betul. Apapun itu kalau fasilitas tidak ada, orang juga tidak nyaman. Iya, benar. Jadi kami lakukan pendekatan kekeluargaan, silaturahim semua ke stakeholder, kekeluargaan. Baik. Gitu. Jadi kesannya kayak kita itu sudah kayak berkeluarga. Iya. Dan kayak hotel itu kayak rumahnya gitu loh. Iya, betul. Ketika mereka masuk menginap kayak rumahnya. Ya, luar biasa ya. Jadi mereka masuk di lobi kayak nyaman apa semua. Kami ciptakan itu pendekatan seperti kekeluargaan. Baik.
Jadi itu hal yang sales tetap terus jalan juga Ya. tiap hari sampai Sabtu untuk cari revenue. Baik, baik. Tapi ada yang luar biasa loh dari The Bliss ini. Katanya setiap hari Jumat dia sedekah untuk anak yatim ya. Dengar-dengar. Iya Pak, itu sudah rutin setiap hari Jumat kami lakukan untuk memberikan makan anak yatim, membawakan mereka ke sana. Baik. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Itu sudah berapa tahun berjalan? Sejak saya 2015 sana Pak. Sampai 2015. Sekarang 2021. Luar biasa. Setiap hari Jumat memberikan sedekah ke anak yatim. Ini luar biasa saya pikir. Kalau semua perusahaan begini saya pikir ini bisa menjadi hal yang positif ya, membantu terutama anak-anak yang tidak punya orang tua lagi, Iya, yang benar. kemudian dan itu rutin. rutin tiap hari Jumat itu. Luar biasa. Bangga saya dengar ini sebuah hal Karena yang sedekah itu kan kembali kepada kita kembali. ya keyakinan. Iya, iya betul. Makanya kalau saya tidak salah moto hidupnya banyak sedekah. Dan itu dia applied benar. Luar biasa. Pemirsa yang kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa Pak Mumu. Pak Mumu, Iya. kalau ada hotel satu unggul, itu tidak mungkin unggul dengan sendirinya dalam posisi sekarang. Iya. Jelas ada sesuatu yang menjadi jualan atau kelebihan. Boleh Ya. tahu sih apa sih kelebihan yang dimiliki The Bliss Hotel. The Bliss Hotel? Apakah lokasinya atau apakah fasilitas di dalamnya? Boleh tahu juga berapa jumlah kamar yang Boleh. silakan Pak. Ya. Jadi The Bliss Hotel itu posisinya itu pas depan laut. Jadi berhadapan langsung. View, Iya. sea view. View berhadapan langsung dengan Masjid Al Alam, masjid yang terapung ini. Baik. Jadi dari lantai 5 itu ada lounge-nya, tempat breakfast lantai 5, jadi pemandangan itu langsung keliling semua. Luar Kelihatan biasa. view laut semua. Jualannya memang sea view ya. Pemandangan ke laut. Iya, ke laut. Baik. Dan harga juga kami sangat terjangkau sekali. Dari harga 375 paling terendah lah. Baik. 375. Ya, udah include sama breakfast ya. Include sama breakfast. 375 include sama breakfast. Jadi kalau mau Kendari ada dari mana saja. Bliss, Mau Kendari di beli saja 375. Include breakfast. Kemudian sea view-nya itu mantap. Mantap sekali. Baik. Kamar berapa sih? Untuk sementara kamar ini 65. Kami lagi proyek lagi sampai 75 dalam waktu dekat ini. Oh, sementara ada pembangunan terus ya. Jadi untuk meeting room itu ada 5 kami punya. Biasa. Meeting room itu bervariasi, ada kapasitas 60, 80 hingga 300 orang. Baik. Jadi memang cocok untuk pemilik keluarga ke sana karena view-nya ini. Ya. Jadi kalau Sabtu Minggu biasanya full booking karena untuk berlibur, Iya, lihat berlibur. pemandangan Iya, laut dan sebagainya. Apalagi katanya dengan nyaman, Iya nyaman, suasananya. suasananya. Ketika azan itu berkumandang sampai lantai 1 sampai lantai 4 azannya tuh. Itu langsung kedengaran? Iya, setiap waktu sholat ya. Baik. 5 waktu. Jadi setiap koridor-koridor itu kedengar semua, lah di lantai 1, 2, 3 itu kedengaran suara azan kalau waktu sholat. Baik. Ini juga salah satu kelebihan yang dimiliki ya. Jadi kalau teman-teman muslim mau sholat langsung diingatkan dengan suara azan itu. Terus The Bliss juga sudah punya sertifikat penetapan kiblat dari Kementerian Agama. Jadi kiblatnya itu sudah diukur pas arahnya. Baik, baik. Baik. Terus kalau di masa pandemi ini semua juga karyawannya sudah divaksin. Sudah semua divaksin, Pak. Semua. Sudah semua. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau ke Kendari, jadi beli saja karena aman. Karyawannya sudah divaksin. Ya. Tempatnya menjanjikan. Ya. Dan harga juga agak Ya, terjangkau. Enak di kantong. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Pak Mumu, dan karena waktu beliau harus kembali ke Kendari, ini kita sita waktunya. Dia pesawatnya akan berangkat, jadi kita singkirkan dulu di rakyatku.co, Rakyatku TV, untuk kemudian setelah itu dia terbang ke Kendari.
Mungkin ada harapan yang mau disampaikan, kemudian mungkin ada yang bisa menginspirasi dan mungkin harapan-harapan di masa pandemi dan berharap mungkin kedepannya lebih bagus. Silakan Pak Mumu. Harapannya aja ini pandemi cepat berakhir lah supaya kita hidup normal kembali. Baik. Sudah Pak, ekonomi supaya cepat kembali normal. Baik. Jadi harapannya yang mau ke Kendari, mau yang dari Makassar mau ke Kendari silakan mampir ke Debes Hotel untuk menikmati view lautnya apa semua. Baik, luar biasa. Aja itu barangkali? Iya, silakan. Oke bos, Pak Mumu, thank you so much. Pemirsa, terima kasih banyak. Saya Suman Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.